Jadi langkah pertama kita itu adalah ubah ke bentuk umum ya. Tadi bentuk umumnya itu ada 4. Oke. Ya, sebagai contoh A-nya 1, B-nya 2, C-nya 0, maka kita peroleh persamaan kuadrat ketidaksamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X kurang dari 0. Oke. Langkah pertama kita adalah ubah ke bentuk umum. Kemudian jadikan koefisien X kuadrat positif. Oke, lakukan perubahan tanda jika diperlukan. Oke. Sebagai contoh, misalnya saya punya 2X kuadrat minus 2X kuadrat tambah X minus 1 kurang dari 0. Oke. Maka saya bisa bagi dengan minus 2. Sehingga saya hasilnya adalah X kuadrat minus 2X plus setengah itu besar dari 0. Kenapa besar dari? Itu karena kita bagi dengan bilangan yang negatif. Oke. Jadi ubah supaya koefisien X kuadrat positif. Oke. Untuk mempercepat, kita bisa ubah koefisiennya menjadi 1 saja, tidak perlu bilangan positif yang lain. Kemudian kita mencoba memfaktorkan ruas kiri. Jadi misalnya kita sudah dapat koefisien terdepannya itu koefisien terdepannya sudah positif atau 1, maka kita bisa ubah misalnya persamaan nilai X kuadrat minus 3X plus 2 besar kurang dari sama dengan 0 misalnya. Setelah kita bagi, oke. Kita bisa memfaktorkan ruas kiri karena beruas kiri itu merupakan bentuk kuadrat ya. Jadi kita tahu cara memfaktorkannya. Itu kita ingat pelajaran sebelumnya adalah cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke. Jika Anda ingat persamaan kuadrat, jika Anda punya persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C, itu Anda bisa faktorkan menjadi A kalikan X min X1 kalikan X min X2, di mana A itu adalah koefisien terdepannya, X1 dan X2 itu adalah akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke. Di sini Anda bisa mencari akarnya, itu adalah X 1,2 itu adalah minus dari minus 3. Kita langsung gunakan rumus ABC. Plus minus akar minus 3 kuadrat minus 4 kali 2 per 2 sama dengan 3 plus minus akar dari 9 minus 8 itu 1 per 2, sehingga X1 nya kita ambil saja 3 tambah 1 per 2 yaitu 2, dan X2 itu adalah 3 minus 1 per 2 itu adalah 1. Jadi kita bisa faktorkan ini menjadi 1 karena koefisiennya 1, X minus 2 X minus 1 kurang dari 0. Ini adalah bentuk ketidaksamaan yang kita peroleh. Oke. Nah, kita bisa lihat tadi X minus 2 X minus 1 kurang dari 0, maka pembuat nolnya itu adalah 2 dan 1. Oke. Pembuat 0 itu adalah 2 dan 1. Oke. Kita memperhatikan pembuat nolnya kenapa? Oke, karena pembuat 0 itu merupakan batas di mana nilainya positif atau negatif. Sementara nanti hasilnya adalah perkalian dari bilangan positif atau negatif. Dari perkalian itu kita menilai apakah nilainya akan negatif atau positif. Oke. Ya, kita sudah tahu aturan bahwa positif dikali positif itu positif, negatif dikali negatif itu negatif, positif kali negatif itu negatif. Oke. Jadi kita perhatikan batasnya 2 dan 1 yang merupakan pembuat 0 dari ruas kiri. Oke. Sekarang kita cukup memperhatikan tanda plus minus di masing-masing interval yang dibatasi oleh pembuat 0. Oke. Jadi tadi kita punya X min 2, X min 1 kurang dari 0. Di sini kita punya 2 dan 1 dan 2. Oke. Ya, 1 ada 2.
Anda bisa lihat di interval, tentunya kita cek dulu di batas nolnya ya. Jadi 2 itu masuk apa enggak. Oke, kalau kita masukkan 2, ini hasilnya adalah 0. Oke. Masukkan 2 minus 2 kali 2 minus 1, itu hasilnya adalah 0. Itu tidak kurang dari 0. Oke, jadi tidak memenuhi. Jadi kita beri batas bulat kosong. 1 itu juga tidak memenuhi karena 1 minus 2 kali 1 minus 1 itu 0, tidak kurang dari 0. Kemudian kita periksa tanda di sebelah kiri. Kita cukup pilih satu bilangan saja. Misalnya kita pilih 0, maka hasilnya adalah 0 minus 2, 0 minus 1. Maka hasilnya adalah minus 2 kalikan minus 1, hasilnya adalah 2. Kita tahu ini kurang besar dari 0 sehingga tidak memenuhi juga. Oke. Jadi di sini positif. Oke. Secara intuitif sebenarnya ini langsung kita nyatakan positif karena sebenarnya nilai-nilai yang kurang dari 1 itu bisa kita turunkan ya. Jadi kurang dari 1 berarti ini akan bernilai negatif. Oke. Dan ini akan bernilai negatif juga. Makanya hasilnya akan selalu positif. Oke. Tapi kita cukup pilih satu saja. Pilih satu saja contoh bilangan di interval tersebut untuk memeriksa tandanya positif atau negatif. Oke. 1 sampai 2 kita pilih misalnya 1,5, maka 1,5 kurang 2 kali 1,5 kurang 1, hasilnya adalah 0 minus 0,5 kalikan dengan 0,5, hasilnya adalah minus 0,25. Ya, kita tahu minus 0,25 itu bilangan negatif, maka di sini negatif ya. Kemudian untuk 2 lebih besar dari 2, kita ambil misalnya 3, maka 3 kurang 2 kali 3 kurang 1, itu hasilnya adalah 1 dikalikan 2, hasilnya adalah 2. Jelas ini besar dari 0. Oke. Ini positif. Dan demikian kita tahu solusinya adalah semua bilangan yang kurang dari 0. Oke. Yang hasil evaluasinya adalah kurang dari 0, maka hasil solusinya itu adalah ini. Dengan kata lain, solusi dari pertidaksamaannya adalah nilai yang memenuhi bila interval yang sesuai ya. Jadi interval yang kita peroleh itu adalah min 1, 2, oke, ini interval kosong, dan semua bilangan diantaranya. Oke. 1 dan 2 tidak termasuk sehingga notasinya adalah 1,2. Oke. Itu adalah contoh solusi, contoh cara mencari solusi dari persamaan kuadrat.